dia berubah, tingkahnya menyerupai macan. Suaranya juga sama kayak macan. Di dalam rumah, si ibunya ngeliat cucunya mau dimakan sama sosok yang gede besar, jubahan hitam. Hai, selamat datang kembali di channel Kang Valdo. Kali ini gue bakal membacakan cerita seram dari followers gue di Instagram. Buat teman-teman yang mau ngirimin boleh ke Instagram gue @kangvaldo. Kali ini cerita yang bakal gue reaction adalah cerita dari salah satu followers gue berinisial S. Oke, kita langsung bacain aja ya. Bismillah. Wah, ceritanya diambil dari Bismillah. Bagus nih biasanya. Di desaku kan dipakai buat latihan salah satu organisasi silat. Di lahan kosong gitulah, belakang rumah salah satu warga di desa. Oke. Satu malam, pemilik rumah ngerasa keganggu karena punya bayi sama yang pada latihan. Mereka mulai dari jam 8 sampai subuh biasanya. Ya iyalah ya, gua pun keganggu kalau misalnya ada orang di depan atau di belakang rumah gua latihan. Cet, ya, sampai subuh. Udah ditegur sekali dua kali tapi nggak digubris, masih tetap latihan. Sampai pernah tuh tengah malam dibawain knalpot sama pemilik rumahnya, ditantang berantem semua kalau nggak pada bubar. Dibawain knalpot ditantang berantem, satu organisasi silat ditantang berantem. Keren juga nih pemilik rumah, Dominic Toretto kali dia ya. Nah, paginya yang bawa knalpot ini alias yang punya rumah disamperin polisi sama kakak dari ketua perguruan silat itu sendiri. Kan itu kan halaman rumah dia ya. Udah mediasi akhirnya damai. Oke. Tapi kakak dari perguruan silat itu dari dulu tuh emang punya dendam pribadi sama yang bawa knalpot ini. Malam Jumat kemarin, ibu dari terlapor atau ibu dari yang bawa knalpot ini habis sholat maghrib nyium bau bunga di kamar cucunya. Nah, dia nanya nih sama menantunya, apa pada pakai parfum? Dijawab, enggak, kok baunya kayak gini? Terus si yang bawa knalpot itu ya, dia nyari sapu lidi. Kok nyari sapu lidi? Nggak punya sapu lidi. Oke, dia keluar rumah, nyari sapu lidi, ketemu. Nah, belum dia sampai ke dalam rumah, dia berubah, tingkahnya menyerupai macan. Suaranya juga sama kayak macan. Dan lu tahu, rumahnya pas itu atapnya kayak dilemparin batu. Di dalam rumah, si ibunya ngeliat cucunya mau dimakan sama sosok yang gede besar, jubahan hitam, terus sama neneknya digendong. Dan menantunya diajak keluar. Weh, cucunya mau dimakan sama sosok makhluk misterius. Langsung diambil sama neneknya, digendong, dibawa sama menantunya keluar semuanya. Sementara di luar udah banyak orang buat ngejar yang bawa knalpot yang udah berubah jadi macan ini. Dia lari-lari ngiterin rumah. Oh iya, macan, susah ditangkapnya soalnya kan dia macan. Singkatnya, dia itu disadarin sama bapaknya sendiri. Oke, terus bapaknya kayak lakuin ritual Jawa gitu di kamar, ditemenin sama dua adik cowok dari yang jadi macan itu. Bapaknya dibantu Kiai Jawa dari Temanggung yang di video call nih. Wih ya, ritualnya so ambil video call, keren sekali. Terus si Kiai ini bilang, sekitar jam 12 sampai jam 1 nanti ada kiriman yang lebih lagi. Tolong waspada. Anjay. Ada kiriman tengah malam. Tukang paket mana ini yang berani nganterin jam segitu? Cuaks, bercanda. Lanjut. Bener aja, jam 12 malam warga masih pada ngumpul di situ buat bantuin tirakat. Suaranya kayak bom meledak. Dar! Di atas atap rumahnya. Yang jadi macan tadi berubah lagi. Adiknya pun ikut jadi kayak macan. Ibunya lihat dua sosok lagi. Bapak-bapak sama yang tadi mau makan cucunya itu. Oh, berarti si ibu-ibu yang ngelihat anaknya tadi mau dimakan sama makhluk berjubah hitam
ngelihat lagi nih setelah ledakan bom tadi, dia ngelihat lagi ada dua sosok bapak-bapak sama si makhluk jubah hitam ini. Wah, ini konfliknya ini rumit nih, Pak. Kalau kesimpulannya, apaan lu kesimpulan, lagi seru-serunya kok kesimpulan. Dia berkonflik sama orang yang punya pesugihan di desa. Udah tenar mereka itu satu keluarga punya pegangan. Oh, jadi emang ada masalah nih sama orang yang punya pesugihan di desa. Terus udah terkenal lah, satu keluarga punya pegangan. Kalau ada yang ghoibiyah gitu bisa berubah kayak macan. Bapak dan ketiga anaknya tadi yang ngirim itu tenar dengan pesugihannya. Oh, emang udah dekat nih berarti sama dunia mistis begini. Emang udah dekat ya berarti ya gitu ya. Seru banget ini ceritanya. Kalau diangkat ke FTV lebih mantep nih. Lanjut lagi nih, masih banyak loh ceritanya. Yang banyak banget kayak buto, babi, tuyul, dan lain-lain. Malam itu bukan malam yang pertama kali keluarga itu diserang sama orang yang terindikasi sama. Dulu bapaknya juga sampai bikin warga ngumpul karena tiba-tiba ada kayak kera putih di atap rumahnya. Dan bapaknya kayak orang dicekik dibantu ustadz desa. Bentar dulu, ini makin seru loh ceritanya. Banyak yang ngelihat juga ustadznya sampai benar-benar kepental, keluar dari kamar berusaha nyembuhin. Dua ustadz nggak bisa. Akhirnya dipanggil salah satu kiai, alhamdulillah bisa ketolong. Merindingnya pas malam Jumat itu, kenapa harus malam Jumat sih backgroundnya? Pas malam Jumat kata temanku, semua warga sekitar rumah yang dikirimi halus kayak gitu nggak bisa tidur karena bentar-bentar ada yang jadi macan, ada yang suara kayak petasan, kayak batu, kayak bom gitu, tapi tetap nggak ada yang kenapa-napa. Kalau yang bisa paham kejawen tuh katanya itu ada kiriman goib. Justru menurut keyakinan Jawa di daerahku ya, kalau ada suara-suara bom atau lantai meledak, tembok meledak, itu justru mental, berarti rumah itu dipagerin, entah dengan amalan atau apapun. Bicara hal-hal mistis kayak gini, menurut gua, iya percaya nggak percaya sih ya sebenarnya. Kita emang sebagai orang Islam mempercayai hal-hal gaib itu adalah bentuk salah satu keimanan kita, ya kan? Malaikat gaib soalnya, ya kan? Makhluk gaib nih, malaikat tidak terlihat, gaib itu kan tidak terlihat ya. Percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Hal-hal mistis seperti ini tuh bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita sebagai manusia ya, manusia nih sebagai manusia, yang perlu kita lakukan itu adalah hidup bersosial dengan baik. Ketika ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang dirasa emang kurang pas, diharapkan mediasi atau bermusyawarah mencari titik tengah adalah solusinya. Nah, gue tidak bisa menyalahkan salah satu mana pihak yang salah, mana pihak yang benar ya. Karena kalau buat gue yang paling benar adalah jangan kirim-kiriman jin dong. Karena kalau Anda kirim-kiriman jin, ya kejadiannya bakal seperti ini, repot gitu. Terlepas dari hal-hal gaib apapun itu, kalau ada dendam pribadi, ada masalah, sebaiknya diomongin langsung. Ya, gue nggak menghina kepercayaan lain, kepercayaan di luar sana, enggak. Tapi ini kita balik lagi kepada kita sebagai individu manusia ya, bahwa yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik aja teman-teman. Ya, jangan pernah menyinggung, jangan pernah membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ingat, kita hidup di desa, hidup di lingkungan sosial, kita hidup bersama-sama. Ya, jadi kalau ada yang merasa terusik, omongin baik-baik. Ada yang merasa terganggu, omongin baik-baik. Yang ditegur pun harus terima, karena kan kita hidup bersama. Kalau ente nggak mau merasa terganggu, sana pergi ke goa. Ya itu aja cerita horor kita pada episode kali ini. Buat teman-teman yang mau ngirimin cerita boleh ke Instagram @kangfaldo, and see you still next time.